Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Kusumawardhani, NIM 46, Pendidikan Kimia 6B, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu kimia. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih kimia itu apa? Orang awam mengenal kimia itu sebagai bahan yang beracun, berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Padahal kita bertemu dengan bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita meminum air atau saat kita menghirup udara. Selain itu, ada zat-zat lainnya seperti kalsium, iodin, fosfor, natrium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium yang terkandung di dalam nasi yang kita makan sehari-hari. Kimia atau dalam bahasa Arab, alkimia berarti perubahan materi. Istilah kimia muncul pada tahun 700 sampai 778 Masehi oleh Jabir bin Hayyan yang disebut sebagai The Father of Chemistry. Nah, Jabir dan peneliti lainnya itu menemukan berbagai macam zat. Yang pertama itu ada alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Lalu pada tahun 1803, John Dalton mencetuskan suatu teori yang itu teori atom yang menyatakan bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Makanya dari teori tersebut muncullah beberapa unsur, yaitu pada tahun 1800-an ada 30 unsur yang unsur itu sendiri merupakan partikel yang terdiri dari satu jenis atom. Lalu pada tahun 1900-an sudah terdapat 80 unsur di tabel periodik, dan hingga sekarang terdapat lebih dari 100 unsur yang kita kenal yang disebut dengan materi. Susunan materi itu apa sih? Nah, susunan materi itu contohnya begini. Misalnya ada air yang terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen yang rumus kimia adalah H2O. Lalu ada alkohol yang unsurnya itu ada karbon, hidrogen, oksigen yang rumus kimia itu C2H5OH. Nah, dari sini perbedaannya yaitu jika dalam nyala api, H2O akan mematikan api, sedangkan alkohol akan menyalakan api jadi lebih besar. Mengapa demikian? Nah, menurut ilmu kimia, alkohol ini membentuk ikatan kimia yang kurang stabil, maka dari itu bisa membuat nyala dari api itu lebih besar. Sedangkan pada H2O ikatannya itu sangat stabil, maka dia bisa mematikan api menjadi lebih kecil, seperti itu. Struktur materi, contohnya itu ada intan dan grafit. Intan dan grafit memiliki zat atau unsur yang sama, yaitu karbon. Apa perbedaannya? Berbeda dari strukturnya. Kalau intan dia memiliki atom karbon yang membentuk tetrahedral dengan ikatan yang sangat kuat. Sedangkan pada grafit, dia itu membentuk ikatan yang strukturnya itu heksagonal dan terdapat ikatan yang lemah. Maka dari itu, intan dan grafit memiliki kekuatan yang berbeda. Menurut partikel penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah partikel yang terdiri dari satu jenis unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diurai lagi menjadi zat yang lebih sederhana dan hanya tersusun dari satu jenis atom. Misalnya hidrogen, karbon, dan oksigen. Lalu ada senyawa. Senyawa adalah kumpulan dari unsur-unsur. Contohnya unsur-unsur yang sama seperti H2, hidrogen, O2, oksigen, N2, nitrogen yang disebut dengan molekul unsur. Lalu ada H2O, air, dan C2H5OH,
Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah gabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Campuran dibagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan itu contohnya yaitu air gula yang dilarutkan jadinya larutan gula. Nah, dia itu tetap memiliki rasa dari aslinya walaupun bentuknya sudah berubah menjadi larutan. Nah, berbeda dengan campuran heterogen, contohnya itu suspensi berupa air dan tanah. Kita bisa melihat tuh perbedaan dari yang mana air, yang mana tanah tanpa harus menggunakan mikroskop. Sedangkan koloid, kita melihatnya itu seperti larutan, namun ketika menggunakan mikroskop kita bisa melihat nih zat-zat apa saja yang terkandung di dalam koloid tersebut. Nah, contoh dari koloid ini misalnya susu. Hal yang penting di kimia itu sebenarnya adalah perubahan materi. Ada yang alamiah dan ada yang buatan, seperti pemanasan, pembakaran, pembusukan, dan pencampuran. Nah, perubahan materi ini memiliki dua sifat, yaitu bersifat sementara dan bersifat permanen. Dan kemudian perubahan materi ini dibagi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini bersifat sementara. Dia itu tidak ada perubahan bentuk materi. Yang ada hanyalah perubahan wujud zat. Nah, wujud zat sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu cair, padat, dan gas. Perubahan cair ke padat disebut membeku. Seperti saat kita ingin melakukan es buah, kita beku. Lalu padat ke cair, yaitu mencair, seperti es yang kita makan itu dia kalau kelamaan kena matahari dia akan mencair. Lalu ada padat ke gas, yaitu menyublim. Contohnya itu seperti pengaruh ruangan yang dibiarkan di ruangan terbuka. Lalu selanjutnya adalah gas ke padat, yaitu deposisi. Deposisi itu contohnya seperti salju. Lalu ada gas ke cair, yaitu mengembun. Contohnya itu yaitu embun yang ada di tanaman. Selanjutnya yaitu cair dan gas. Cair ke gas yaitu menguap. Contohnya adalah pakaian yang kita jemur di pagi hari. Selanjutnya yaitu perubahan kimia atau biasa disebut dengan reaksi kimia. Nah, contohnya itu ada dua nih. Ada besi berkarat dan korek api yang sudah dipakai. Biasanya perubahan kimia itu ditandai dengan 4 hal, yaitu timbulnya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Dan yang pasti reaksi kimia itu membuat suatu zat itu membentuk zat baru, terbentuknya zat baru. Seperti contohnya itu kalau misalnya dalam sekarang untuk industri mengubah minyak kelapa menjadi margarin. Sekarang kita udah belajar kan mengenai hakikat ilmu kimia, mulai dari pencetus ilmu kimia, materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.